3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Orang kuat dari klan naga asli harus menaklukkan roh iblis dari klan iblis Yuan, yang membuat banyak orang mempercayainya. Kekuatan masing-masing klan berbeda. Bagaimana kekuatan klan naga bisa menaklukkan harta karun klan iblis Yuan? Tapi saat berikutnya, tidak ada yang bisa tertawa. Tidak baik, Yuan Huandizun tampak ketakutan dan marah, karena dia merasa bahwa meskipun senjata ajaib itu tampaknya menembus tubuh Qin Chen, itu tidak membahayakan Qin Chen. Sebaliknya, tampaknya telah menembus ke dimensi lain. Pada saat itu, kekuatan tak terlihat menyelimuti pasir roh iblis, dan dia benar-benar menguasai roh iblis. Bagaimana mungkin? Dia terkejut di dalam hatinya. Pakaian dan jubahnya robek oleh ki iblisnya sendiri. Dia menunjukkan tubuh iblis yang kuat. Kekuatan sihir bergulir melonjak keluar dari tubuhnya untuk mengeluarkan senjata ajaib. Haha, karena kamu di sini, jangan pergi. Qin Chen mengambil senjata ajaib di satu tangan, mengembunkan cakar naga di tangan lainnya, dan kemudian menuangkan satu cakar ke jiwa yang dalam. Bang! Qin Chen memukul Yuan Huandizun dengan tinjunya, yang menghancurkan ki jahat di permukaan tubuhnya dan tidak bisa terus berlari. Yuan Huandizun mundur lagi, dan seluruh sumber iblis cenderung runtuh. Jiwa yang dalam seperti apa, pemimpin iblis? Tapi Qin Chen mengambil langkah maju, dan naga ki yang kacau di tubuhnya dimuntahkan, mengguncang banyak orang kuat di sekitarnya. Tidak baik, Yuan Huandizun langsung merasa bahwa pasir roh iblis secara bertahap kehilangan kendali. Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Qin Chen memurnikan pasir roh iblis. Ini adalah hasil dari leluhur kuno keluarga iblis Yuannya. Tidak ada ras lain yang berhasil menyempurnakannya, bahkan surga. Tapi sekarang, itu terjadi. Di mana dia tahu bahwa bukan Qin Chen yang memurnikan pasir roh iblis, tetapi penguasa iblis abisal di dunia yang kacau balau. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penguasa iblis Yuan, penerus keluarga iblis Yuan, dalam hal pemahamannya tentang jalan iblis jurang dan kekuatan darahnya sendiri. Bahkan jika penguasa iblis jurang hanyalah sisa jiwa, dia dapat dengan mudah memurnikan pasir dari roh iblisnya. Ini adalah penghancuran akar yang dalam dari jiwa ras. Pasir setan, masuk ke tubuhku, di bawah kendaliku. Qin Chen meraung, tubuhnya kacau, dan naganya ki bergetar. Dengan keras, pasir roh iblis, yang telah diringkas menjadi senjata ajaib oleh Yuan Huandizun, pecah berkeping-keping dan berubah menjadi kristal ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Qin Chen menghisapnya ke dalam tubuhnya dan menghilang. Tentu saja, ini tidak benar-benar ditelan olehnya, tetapi ke dalam dunia yang kacau balau, dilebur oleh penguasa iblis jurang. Namun, dia jatuh ke mata Yuan Huandizun, tapi dia seperti hantu. Matanya lebar dan seluruh tubuhnya merinding. Dia tidak bisa mempercayainya. Tuan-tuan, dia bukan lagi manusia. Dia telah sepenuhnya menjadi monster. Dia bukan monster. Bagaimana dia bisa menelan pasir roh iblis dari klan iblis jurang? Melihat pemandangan ini, Yuan Huandizun hampir menjadi gila dan meraung, kita harus membunuhnya. Orang ini bukan klan naga sungguhan, tapi monster. Pasir roh iblis kita tidak begitu mudah untuk disempurnakan. Meskipun ditelan olehnya, itu pasti telah memenjarakan kekuatannya. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Sekali lagi, dia tidak kembali ke jurang. Dia harus mengambil kembali pasir roh iblis, atau dia harus membunuhnya jika dia kembali ke klan iblis Yuan. Bergandengan tangan untuk membunuh, berkomunikasi dengan sumbernya, membakar kehidupan, dan melawan musuh bergandengan tangan. Master top lainnya juga menemukan bahwa situasinya tidak baik. Kulit kepala mereka mati rasa dan Qin Chen sangat tidak normal sehingga mereka melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak hanya mengambil 10.000 jam bintang dan drum Hautian, tetapi sekarang mereka bahkan dapat menangkap pasir iblis dari klan iblis Yuan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan? Setelah pasir iblis dimurnikan dan dikendalikan oleh pihak lain, seperti jam Wansing dan drum Hautian, di mana mereka bisa bertahan? Tunggu apa lagi? Dan kalian? Klan iblis, klan Yu, kalian masih menonton opera. Kalian tidak akan membunuh Liao ini bersama kami.
Gui Chong Dizun dan yang lainnya meraung liar ke arah orang kuat dari ras lain di kejauhan. Yah, apakah kamu masih ingin menyeret orang ke bawah? Aku akan membunuhmu dulu. Qin Chen minum dengan dingin, menggedor, dan melangkah keluar. Ki naga yang kacau di tubuhnya dilepaskan. Tiba-tiba, seluruh orang berubah menjadi naga ki asli dan menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada jejak. Tidak bagus. Serangga hantu Dizun, cepat mundur. Jumu Dizun membuka matanya yang berdarah, dan langit dan bumi di depannya menghilang dalam sekejap. Kemudian dia samar-samar melihat sosok yang samar. Dalam sekejap, dia datang ke tubuh Gui Chong Dizun. Dalam kemarahannya, dia meraung dengan tergesa-gesa, dan mengeluarkan pelangi dari matanya, menembaki Qin Chen untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Terlambat, tubuh Qin Chen tiba-tiba muncul di depan tubuh Gui Chong Dizun. Pelangi dewa meledak dan Qin Chen tidak melihatnya. Cakar naga itu seperti cakar dari langit. Dalam sekejap, cahaya pelangi terjepit dan hancur. Mata raksasa Dizun mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya pucat. Pada saat yang sama, cakar Qin Chen yang lain, seperti dewa dan iblis, tiba-tiba muncul di depan Gui Chong Dizun. Di bawah mata Gui Chong Dizun yang ketakutan, dia langsung menangkap sisik beracun di permukaan tubuhnya. Kamu pikir kamu ini siapa saat kamu memegangku dengan tanganmu? Tuhan, rasa hormat tanah serangga hantu ketakutan, wajahnya ganas, mengom, racun meledak. Sisik dan sisik racun di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan kekuatan aturan jahat racun menyebar dalam sekejap, seperti penampakan hantu, menyelimuti debu Qin dan menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Pada jarak sedekat itu, Qin Chen tidak bisa melarikan diri sama sekali. Yah, itu hanya racun. Tak terkalahkan. Qin Chen mencibir padanya. Dia adalah keturunan dari Tiandu dan Zun. Aturan racun telah mencapai puncaknya. Terlebih lagi, tubuhnya telah menjadi naga yang kacau balau. Bagaimana dia bisa takut pada aturan racun belaka? Gas beracun meledak di Qin Chen, tetapi tidak bisa menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanah serangga hantu Zun berkata dengan ngeri. Qin Chen, bagaimanapun, tidak peduli dengan amarahnya. Cakar naga asli yang mengerikan langsung keluar dan menimpanya seketika di mata Dizun serangga hantu. Klik, klik, pelindung lapis baja di permukaan tubuh Gui Chong Dizun meledak. Cakar naga asli Qin Chen tampaknya memasuki kondisi tak berpenghuni. Dalam sekejap, mereka langsung memasuki tubuh Gui Chong Dizun dan menembusnya melalui kehampaan. Ah, tanah serangga hantu Zun mengeluarkan teriakan melengking, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Retakan, Qin Chen meraung. Ledakan, seluruh orang dengan baju besi itu langsung meledak dan darah terciprat ke langit. Puncak penghormatan yang tak terhitung jumlahnya terhadap aturan, percikan kosong, hantu dan serangga untuk menghormati jiwa, membubung ke langit. Oh, teman-teman, bantu aku. Ketika tubuhnya terkoyak, Gui Chong Dizun mendesak tubuh daging untuk bersatu kembali, dan pada saat yang sama, dia mengirimkan teriakan minta tolong kepada Jumu Dizun. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ancaman kematian. Dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Bocah naga sungguhan, cepat letakkan serangga hantu Dizun, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jumu Dizun meraung, hal-hal hari ini, kita dapat menghapusnya, semuanya seharusnya tidak terjadi, jika tidak, kamu tidak akan mampu menahan amarah rakyat. Kemarahan rakyat, Anda juga layak mewakili semua kelompok etnis. Saya tidak akan melepaskan semua orang yang mengepung saya hari ini. Qin Chen berteriak dan menutupi tubuh Gui Chong Dizun langsung dengan telapak tangannya, dan menangkapnya jiwa. Kemudian kekuatan menelan yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dengan embusan, dia menelan tubuh dan jiwa Gui Chong Dizun dan mengubahnya menjadi kehampaan. Tubuh Qin Qianlong berlumuran darah dan berdiri di sini seperti iblis. Gui Chong Dizun, Master Top, hampir menyentuh yang kuat di ranah Tianzun. Dia dibunuh oleh Qin Chen dan ditelan ke tubuhnya di tempat. Adegan seperti itu, sehingga hati setiap orang menjadi dingin, dari hati semua keluar dari dingin. Bagaimana bocah naga sungguhan ini bisa begitu mengerikan? Beberapa orang yang telah bertemu Qin Chen di Danau Jiwa Naga bahkan lebih berdebar. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka bertemu Qin Chen hanyalah orang berpangkat tinggi. Tapi sekarang, begitu banyak master tingkat tinggi yang tidak pernah mengepungnya. Sebaliknya,
mereka langsung membunuh hantu serangga Dizun di tengah keramaian. Ini seperti mengalahkan wajah 10.000 orang teratas. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan lawan anak ini. Anda sudah melihatnya. Pangeran Jinwu mencibir para ahli dari klan iblis di sekitarnya, yang membuat kedua tuan ras Jinwu berkeringat di dahi mereka, mengatakan tidak kepada mereka dalam setengah kata. Dalam kehampaan, jiwa dan seluruh tubuh Gui Chong Dizun, termasuk baju besi di tubuh, aturan yang sangat beracun, dan semua harta telah ditelan oleh debu Qin dan langsung dikumpulkan ke piring giok alami langit dan bumi. Pada tahap Qin Chen saat ini, tidak mudah untuk mencairkan kekuatan master seperti Gui Chong Dizun ke dalam tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah orang kuat yang menyentuh ambang pintu Tianzun. Terkadang, bukanlah hal yang baik untuk menyerap terlalu banyak kekuatan kompleks. Meskipun dapat meningkatkan kultivasi seseorang, itu akan berdampak pada asalnya sendiri. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, jika Anda ingin menerobos Dizun, lebih baik menyerap kekuatan sebenarnya dari sumbernya. Daripada memurnikan Dizun serangga hantu secara langsung. Tidak, aku sudah mati. Aku dilahap olehnya. Aku orang gila. Melihat Qin Chen membunuh Gui Chong Dizun dan melahap semua Gui Chong Dizun, mereka tercengang. Apa yang mereka kaget bukanlah bahwa Qin Chen membunuh serangga hantu Dizun, tetapi Qin Chen benar-benar menelan seluruh serangga hantu Dizun. Apa-apaan ini? Apakah pria ini benar-benar orang kuat dari klan naga asli? Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan naga Qin Chen tidak dapat dipalsukan, mereka bahkan akan berpikir bahwa Qin Chen adalah anggota klan pemakan roh. Hanya dengan menelan orang lain dapatkah mereka mempromosikan diri dari diri mereka sendiri? Kalau tidak, bahkan jika master dari klan iblis Yuan dapat memurnikan orang lain, tidak mungkin untuk menelan orang yang kuat seperti Gui Chong Dizun. Bunuh dia. Kamu harus membunuhnya. Yuan Hun Dizun meraung, naga dan harimau itu menginjak udara, dan hantu serta serangga tanah Zun mati. Dia tahu bahwa ada masalah besar. Selamanya, Tuhan selamanya, iblis tidak terkalahkan, akulah satu-satunya. Ledakan, tubuhnya penuh dengan kekuatan sihir, dan akhirnya tubuhnya diselimuti kekuatan sihir. Ini adalah wabah Yuan Hun Dizun. Matanya gelap dan dia benar-benar seperti setan. Dalam dagingnya, kekuatan sihir bergulir mekar. Terlebih lagi, nafasnya yang penuh hormat samar-samar dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan untuk menekan langit dan bumi, seolah-olah di atas semua orang yang hadir. Itu adalah nafas surga. Yuan Hun Dizun telah memperoleh banyak hal di sini. Meskipun dia belum langsung melangkah ke alam Tianzun, dia telah menyentuh jejak alam Tianzun dan sudah mencoba menggunakan kekuatan Tianzun. Pada saat ini, semua kekuatan diberikan padanya. Langit dan bumi terbalik, dan kekuatan sihir tidak terbatas. Pada saat ini, dia diubah menjadi dewa monster yang tak terkalahkan. Tinjunya merobek langit dan membombardirnya. Harga diri macam apa? Di depan dewa, dewa harus menundukkan kepalanya yang mulia. Qin Chen meraung dan memukul dengan satu kepalan, dan momentumnya melonjak. Nafas yang kacau di sekitar tubuhnya memunculkan misteri alam semesta. Ini adalah kekuatan kekacauan. Terinspirasi oleh debu Qin, Qin Chen lahir dan terbunuh, lalu dia dilahirkan kembali, dan berubah menjadi sungai pedang naga sungguhan. Menabrak, sungai pedang naga asli yang luas meledak, dan bertabrakan dengan tinju Tong Tian itu. Bang! Yuan Hun Dizun mengeluarkan kekuatan sihir, yang langsung hancur. Tubuh Yuan Hun Dizun terguncang, dan seluruh tubuh tampak retak dan darah mengalir keluar. Apa? Banyak orang terkejut, tetapi juga jiwa yang dalam dari tanah Zun telah dipukul mundur. Kekuatan mata raksasa, sinar kehidupan. Saat ini, Jumu Dizun mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatannya sendiri. Cahaya matanya berubah menjadi persaingan dan membunuh kelemahan Qin Chen. Membunuh, Wan Qiu Dizun, Jiuyu Dizun, dan banyak orang kuat telah terbunuh. Dong 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 dong, Qin Chen berjalan dalam ketiadaan, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki kelemahan dan sempurna. Murid itu membombardirnya dengan semacam kekuatan dekomposisi. Untuk membusuk tubuh fisiknya, kekuatan hukum klan mata raksasa memang luar biasa. Istimewa dan luar biasa. Bahkan puncak Zun yang biasa pun tidak dapat menolak. Sayangnya, dia bertemu Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi kaca, sempurna, tanpa cacat apapun. Penguraian gila murid raksasa dari tubuhnya,
tetapi kekuatan gennya sangat kuat sehingga tidak dapat diurai, dan bahkan tidak ada jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan mata raksasa saya adalah keterampilan rahasia tertinggi keluarga saya. Selama gen dan tubuh cacat, mereka dapat merobek sumber Taos satu sama lain. Bahkan jika tingkat atas alam semesta, seperti Dacheng Fajra tubuh suci, dan seni bela diri, tidak disempurnakan mengapa dia tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Tanah mata raksasa Zun berulang kali mundur. Satu mata menatap bulat, hampir menjadi gila. Kamu masih ingin pergi? Bukankah kamu berhubungan dengan Gui Chong di Zun? Dia sudah mati, tapi kau masih hidup. Ini terlalu banyak. Aku akan membantumu sekarang, agar kamu bisa hidup bersama di neraka Qin Chen. Suara dinginnya, tanpa emosi, dekat dengan Jumu di Zun. Cakarnya terjepit ke dalam cakar naga kehancuran. Pada cakar yang tajam, garis-garisnya jelas, dan kekuatan kekacauan mekar. Jatuh, ini seperti dewa naga yang menjulurkan cakarnya, merebut langit dan bumi, memetik bintang dan bulan, serta gunung dan sungai dingding. Dengan jeritan dan hirupan, cakar Qin Chen langsung menangkap sebuah lubang. Ambillah, Qin Chen meraung, dan suasana kacau menyelimuti raksasa Mu di Zun, dan kemudian membuka mulutnya. Dunia dimensi sepertinya muncul dari mulutnya. Dengan menelan tiba-tiba, dia menelan mata raksasa yang setengah mati itu langsung ke tubuhnya. Menghilang dalam sekejap, seolah-olah memasuki kehampaan lain. Orang ini sangat mengerikan. Tidak cocok sama sekali. Orang gila, orang ini orang gila. Wanan di Zun, Jiuyue di Zun, dan orang-orang kuat lainnya di pasukan teratas klan hanya takut dan menyeramkan. Jika Qin Chen mengeluarkan banyak kekuatan untuk membunuh Jumu di Zun, mereka tidak dapat memahaminya. Hanya dapat dikatakan bahwa Qin Chen lebih kuat dan lebih unggul dari Jumu di Zun. Di hadapan orang yang begitu kuat, mereka masih yakin bisa melawan Qin Chen dan bahkan membunuhnya. Namun, ketika Qin Chen membuka mulutnya, dia langsung menelan mata raksasa itu. Tidak ada berita atau bahkan proses pemurnian, yang membuat mereka menyeramkan dan sama sekali tidak dapat memahami keseluruhan proses. Bahkan jika manusia surga yang kuat ingin memurnikan yang tingkat tinggi, dia takut itu akan memakan waktu. Setidaknya ada proses pemurnian, kan? Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Satu telan, seolah-olah ke dalam kehampaan lainnya, agar mereka tidak takut. Bisakah orang ini terhubung dengan dunia dimensi lain? Misalnya, beberapa tempat rahasia orang Zenlong. Beberapa orang marah dan memikirkan kemungkinan. Ini normal. Pada level mereka, mereka dapat berkomunikasi dengan banyak tempat rahasia, dan bahkan memperkuat diri mereka sendiri dengan bantuan kekuatan yang berasal dari tempat rahasia semua kelompok etnis. Tapi itu dengan cepat dibantah. Tidak mungkin, itu mungkin jika berada di dunia luar, tapi ini adalah kumpulan para dewa Vientiane. Di zaman kuno, bahkan kekuatan tertinggi pun tidak dapat menembusnya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar? Apa masalahnya? Banyak orang gila, tidak dapat memahami segalanya tentang Qin Chen. Pada saat ini, Wan Qiu di Zun dan orang lain telah muncul dari hati yang ketakutan. Ada dorongan untuk mundur. Ini adalah ketakutan di hadapan kekuatan yang tidak diketahui. Wan Qiu di Zun dan Jiuyu di Zun, sebagai manusia, kamu melakukan kejahatan dan berkolusi dengan setan. Meskipun aku adalah ras netral, yang paling aku benci adalah kamu adalah orang yang sangat tercela. Mati. Qin Chen mengabaikan serangan Wan Qiu di Zun dan Jiuyu di Zun, dan membiarkan serangan dan membombardirnya. Dia kehilangan serangan Wan Xingzong dan Hao Tiangu, yang sulit menyebabkan kerusakan fatal pada Qin Chen. Dia meluncurkan serangan terakhir pada kedua orang itu, dan suasana kacau di sekitarnya meningkat seperti naga dan harimau, dan sebuah tinju meledak. Alam semesta dipadatkan dan dikompresi dalam cakar naganya. Wan Qiu di Zun dan Jiuyu di Zun mundur dengan gila-gilaan. Namun, kecepatan Qin Chen sangat cepat sehingga tidak peduli seberapa cepat mereka mundur, mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Sebaliknya, suasana kacau bergulir melonjak ke dalam tubuh mereka dan menembus ke dalam tubuh mereka. Mereka tidak akan lepas dari nasib dibunuh. Pada saat ini, tiba-tiba, banyak penguasa klan iblis yang dipimpin oleh Yuan Hun di Zun tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, dan kekuatan Taoisme menyerang dan membunuh Qin Chen. Di bawah bimbingan Yuan Hun di Zun, beberapa setan top datang ke Qin Chen dalam sekejap. Nafas mereka benar-benar bersatu dan melancarkan gerakan pembunuhan terakhir melawan Qin Chen.
Dia mengambil kesempatan untuk membunuh Qin Chen. Jika tidak, begitu Wan Qiu Dizun dan Jiuyu Dizun jatuh, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Qin Chen. Yuan Huan Dizun, aku sudah lama menunggumu. Qin Chen tidak menggerakkan tangannya, tetapi mengubah tangannya menjadi cakar. Dia menggenggam masa lalu. Tiba-tiba, nafas yang kacau melonjak, dan kekuatan tangannya mengalir ke bawah gunung dan laut, dan langit serta bumi retak. Kemanapun kekuatan telapak tangannya pergi, pesona sihir seperti matahari hitam itu menghilang. Ledakan, nafas yang kacau juga mengandung kekuatan teratai hijau yang kacau, yang merupakan kekuatan sihir tertinggi yang disadari Qin Chen dan menggabungkan api teratai hijau yang kacau dengan kekuatan naga asli. Klik, satu cakar menahan pukulan besar ini. Qin Chen dengan tangan lainnya, langsung menggenggam siang Yuan Huan Dizun. Hentikan, berani, beri aku berhenti cepat. Para bangsawan tertinggi dari iblis lain, seperti klan iblis suci, klan iblis yang mati, dan klan iblis hantu, semuanya minum dengan marah dan bergegas ke Qin Chen. Qin Chen tidak boleh dibiarkan membunuh jiwa jurang. Jika tidak, mereka juga akan dihukum. Namun, tubuh Qin Chen bergetar dan tertawa, dan kristal ajaib yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Kristal ajaib ini bergemerincing dan menyatu dengan kekuatan naga aslinya. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi cambuk panjang. Dengan keras, cambuk itu dicambuk. Dan kekosongan itu meledak dan rusak. Pasir setan, Yuan Huan Dizun dan yang lainnya sangat marah. Apa yang ditampilkan Qin Chen adalah pasir iblis yang telah dia makan sebelumnya. Sekarang, di tangan Qin Chen, itu berubah menjadi cambuk ajaib, dan bahkan menyemburkan napas setan yang bergulir. Apa? Banyak orang terkejut, orang naga sungguhan, bahkan mendorong pasir roh iblis. Bagaimana ini mungkin? Yang paling gila adalah Yuan Huan Dizun. Nak, serahkan pasir iblis. Kamu masih punya cara untuk hidup, atau kamu akan mati. Tanah jiwa yang dalam Zun mengawang. Saat ini, aku masih memiliki fantasi semacam ini. Aku khawatir kamu sudah lama berlatih, dan kamu telah merusak otakmu. Tubuh Qin Chen bergerak, dan roh pedang naga asli berubah menjadi sungai panjang dan meledak. Sambil memanfaatkan cambuk pasir iblis, Qin Chen tiba-tiba menangkap semangat Yuan Dizun dan membuat pukulan yang tak berujung dan mengerikan. Tampaknya Gunung Taigu bertabrakan dengan pilar langit dan bumi, dan suara Hong Zong Dalu bergema, dengan Yuan Huan Dizun sebagai pusatnya, dan kekuatan naga yang kacau dikirim keluar. Sungai kekacauan meledak dan menggulung ombak yang mengejutkan, dan kehampaan menghilang. Bang! Yuan Huan Dizun meledak dan meludahkan darah di mulutnya. Mati untukku! Qin Chen meraung, dan pasir roh iblis tersapu. Cambuk itu menari-nari di kehampaan, dan bahkan menggulung ruang dan waktu langit dan bumi. Cambuk panjang yang mengerikan dari pasir roh sihir menyelimuti Yuan Huan Dizun, dan dengan cepat menariknya keluar. Sialan, pecahkan untukku! Yuan Huan Dizun dengan cepat melawan dan meraung, dan roh jahat yang berguling menyapu tubuhnya untuk melepaskan diri dari belenggu debu Qin. Pada saat yang sama, puncak iblis lainnya juga untuk membunuh Qin Chen. Namun, tubuh Qin Chen bergetar dan menarik jiwa Yuan Dizun, dan bahkan langsung mengalir ke sungai kekacauan di bawah. Dengan keras, dia langsung memasuki sungai kekacauan. Sialan, kamu tidak boleh mati. Para bangsawan di puncak klan iblis terlihat sangat marah dan meraung untuk membunuh mereka di sungai kekacauan. Namun, kekuatan kekacauan itu terlalu mengerikan. Di sungai Chaos, kekuatan Chaos adalah sumber kekacauan. Mereka tidak berani memasukinya dengan gegabah. Di kedalaman sungai Chaos, Qin Chen menarik Yuan Huan Dizun ke dalamnya, dan embusan napas yang berasal dari kekacauan melonjak masuk. Yuan Huan Dizun menahan napas kacau ini, dan pada saat yang sama dia ingin membebaskan diri dari belenggu pasir iblis. Haha, karena kamu sudah masuk, jangan melawan. Di sungai yang kacau ini, Qin Chen menempati cukup waktu dan tempat untuk secara langsung mengerahkan kekuatan pohon ajaib dunia. Pada saat yang sama, nafas Master Iblis Jurang juga dengan cepat menyebar untuk mengendalikan pasir roh iblis.